Kira-kira kontribusi program si CSR SBA dalam penanggulangan pencegahan COVID di Aceh ini seperti apa? Tadi sudah disinggung sedikit, mungkin agak lebih rincinya seperti apa kira-kira Pak? Mungkin sedikit saya tambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Tafaul bahwa SBA sendiri tidak membatasi program-program tersebut di lingkup CSR saja gitu ya. Bahwa banyak juga beberapa program yang kita lakukan di luar konteks CSR kan begitu ya. Termasuk juga salah satunya adalah mengenai penanggulangan COVID gitu. Nah, memang kita bekerja sama banyak Pak. Terutama kita berkoordinasi secara intens selalu kepada Satgas COVID-nya Kabupaten Aceh Besar, termasuk juga Satgas COVID-nya pemerintah Aceh gitu ya. Bagaimana dan apa poin-poin utama yang bisa kita kontribusi di sana. Memang alhamdulillah terakhir kita bekerja sama dengan Kodim 101 gitu ya, Aceh Besar, di bawah jajaran Kodam. Kita melakukan vaksinasi bersama waktu itu. Alhamdulillah, massal, alhamdulillah disentralkan di pabrik kita yang melibatkan seluruh baik karyawan, keluarga juga karyawan keluarganya outsourcing juga yang ada di kita dan masyarakat lingkungan sekitar. Ini berkat bantuan juga dari Kodamnya Iskandar Muda yang memang diterjunkan dari Kodim gitu ya, dan juga adanya Kesdam seperti itu. Bagaimana kerjasama ini kita bisa mendukung program pemerintah untuk segera mencapai herd immunity gitu ya. Memang pabrik industri semen salah satu perusahaan strategis gitu ya, nasional dan objek vital juga begitu ya, yang alhamdulillah sampai saat ini masih beroperasi. Nah, pada saat masih pandemi seperti ini ya. Nah, mau tidak mau berbagai macam ya, tapi tidak hanya internal di perusahaan saja, tapi bagaimana juga lingkungan bisa tetap mensupport kita, termasuk juga lingkungan bisa segera mencapai herd immunity gitu ya. Memang sih bergeser Pak, pada saat awal tahun kemarin itu mungkin lebih banyak sifatnya kan pencegahan penularan gitu ya, bagaimana kita membagi masker, bagi hand sanitizer dan lain-lain gitu ya terkait dengan COVID. Tapi yang tahun ini kita juga bagaimana mensupport vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, memang ini kita selalu berkoordinasi dengan satgas-satgas yang ada di sekitar kita, seperti itu kira-kira Pak. Dan juga memang tidak hanya dengan satgas COVID, tapi juga kami juga menjalin kerjasama gitu ya dengan Dinkesnya Aceh Besar, bagaimana sebagai salah satu rujukan kita di perusahaan, baik untuk tamu perusahaan atau lingkungan kita, bagaimana kita swab PCR di kan Dinkes Aceh Besar punya alat PCR test juga, yang kita juga intens gitu ya berkomunikasi dengan mereka begitu ya. Dan banyak sekali sebenarnya sih Pak, tidak hanya di masalah di COVID, kemarin juga kita sempat bekerja sama juga dengan melalui Polseknya Longga dan Lepung, juga memang Polres Aceh Besar gitu ya, di Polres Aceh Besar. Dan yang terakhir itu adalah memang kita sempat memberikan, kita ikut berkontribusi melalui Polda Aceh Pak. Ada pada saat ini kita sama-sama tahu ada PPKM. Nah, PPKM ini kan juga level 4 gitu ya. Level 4 yang diterapkan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar gitu ya. Nah, bagaimana kita berkontribusi berupa bantuan sosial kan gitu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak terhadap PPKM. Mungkin itu sebagian besar yang saat ini yang baru-baru kita lakukan gitu ya. Jadi tidak hanya masalah itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Tafaul? Cukup itu ya. Baik, saya tadi Pak Tafaul menyinggung soal beasiswa IV ya. Ini mungkin bisa agak lebih rinci dijelaskan apa sebetulnya program ini ya, Pak Tafaul? Baik Pak. Jadi program IF ini, EV tulisannya ya, jadi Enterprise Based Vocational Education ini memang adalah program beasiswa yang spesifik. Beasiswanya itu hanya diberikan kepada anak-anak dengan latar belakang pendidikan eksak, karena mereka akan menempuh pendidikan selama 3 tahun ya, level politeknik itu pada jurusan teknik, sehingga background daripada calon peserta itu secara spesifik harus latar belakang eksak ya, IPA ataupun teknik. Nah, kenapa program ini kemudian penting bagi SBA, dan ini juga sesuai dengan arahan dari SBI sebagai holding kita, karena program ini juga ada di pabrik-pabrik yang lain. Ya, jadi bukan kita aja. Program bersama, Pak? Memang turunan dari SBI ya, jadi ini memang program unggulan ya. Jadi adalah untuk mendorong penguatan kapasitas generasi muda
sehingga dia nanti meet dengan kebutuhan industri, terutama industri semen. Jadi kondisi pasar tenaga kerja di Aceh tentunya kita tahu bersama sangat challenging ya. Tetapi di sisi yang lain ada yang sangat kurang di sini. sektor real sangat kurang. Tapi pada kenyataannya pabrik yang ada ini juga butuh tenaga ketika tenaga yang lama kemudian memasuki usia pensiun dan seterusnya. Syukur-syukur nanti tumbuh industri semen yang baru, industri yang lain. Mudah-mudahan ya. Enggak kemudian kalau istilah bahasa Acehnya truk kapai baru ada pula lada. Kan? Sehingga pabrik udah jadi kita belum bisa panen orang. Nah ini sebagai upaya tersebut. Tidak mesti nanti anak-anak ini kembali pulang lalu bekerja di PT SBA, bisa jadi kalau relevan dan ada kesempatan di tempat lain dengan hasil yang lebih bagus malah kita sangat mendorong. Jadi program ini adalah program pendidikan dengan beasiswa full selama 3 tahun yang ditanggung oleh SBA yang dikirim ke pabrik-pabrik yang ada di Cilacap di Jawa Tengah, kemudian di Narogong di Jawa Barat. Anak-anak ini menempuh pendidikan selama 3 tahun, kemudian di tahun ketiga mereka sudah kembali ke plan untuk belajar sambil bekerja, sehingga ketika tamat mereka sudah benar-benar ada dalam kondisi ready dengan suasana dan ketentuan aturan-aturan yang berlaku di dunia kerja sejak hari pertama mereka tamat. Nah sejauh ini sudah 61 orang yang menyelesaikan pendidikan sejak 2016. Tahun 2021 ini baru saja kita rekrut 10 anak baru ya, untuk menempuh pendidikan mulai 2021 ini yang nantinya akan menyelesaikan insya Allah di 3 tahun yang akan datang. Berarti ladanya sudah ada, silakan kapalnya datang, Pak. Betul, mudah-mudahan muncul investasi baru sehingga meningkatkan pendidikan perekonomian masyarakat. Iya, Pak, dalam pelaksanaan program CSR ini mungkin kan ada yang lebih fokus ya, yang berkelanjutan. Artinya tidak begitu selesailah dia. Kira-kira bisa lebih dijelaskan yang ingin dicapai dari program berkelanjutan ini, Pak Paul atau Pak Win? Bagaimana? Mungkin sedikit begini Pak. Jadi mengenai kan kekuatannya dari Semen Indonesia Group ini adalah sinergi dan inovasi. Termasuk juga bahwa CSR ini juga menjadi amanah dari undang-undang gitu ya. Amanah dari undang-undang yang harus kita jalani. Nah, satu juga memang dulu dunia social responsibility ini mungkin bergeser gitu ya. Sebelumnya mungkin banyak charity atau donasi. Nah, saat ini sudah menjadi social responsibility gitu ya. Nah, tapi mungkin ke depannya bisa menjadi create sharing value, artinya bagaimana program-program ke depannya nanti yang dilakukan oleh perusahaan itu mensupport operasionalnya pabrik begitu ya. Nah, sehingga dengan begitu masyarakat terberdayakan dengan adanya ini program-program tersebut, dan pabrik juga tersupport dengan bisa menghidupkan lingkungan sekitarnya dengan sesuai dengan kebutuhan plannya. Mungkin saat ini yang dilakukan adalah salah satunya mungkin sekam padi gitu ya. Sekam padi. Nah, ini yang merupakan kuncinya kita dan juga tantangan bagi kita bagaimana menggeser hal tersebut di situ. Termasuk juga salah satunya ada 2 yang kita siapkan, bahwa bagaimana lapangan kerjanya seperti apa, yaitu yang mungkin program CSR mandiri gitu ya. Bisa melingkungan sendiri, tapi juga yang challenge yang satu lagi yang tidak boleh kita lupakan itu adalah SDM, Pak. Nah, makanya mungkin kalau bicara kontribusi berapa persen pembagian budgetnya mungkin memang cukup besar, itu ada di SBA Cerdas sama di SBA Mandiri kan begitu ya. Nah, Mandiri kita berharap bisa sustain UMKM atau apapun namanya terkait dengan bidang usaha. Tapi juga kewajiban kita sebagai perusahaan menyiapkan SDM-nya, baik kebutuhan kita yang dipenuhi oleh IF ataupun juga baik masyarakat lingkungan sekitar yang bisa bersaing nanti dengan tenaga kerja yang dari daerah lain gitu ya. Kita keterbatasan industri real di sini, Pak. Nah, tapi bagaimana kita menyiapkan SDM terutama lingkungan kita gitu ya, terutama juga di Aceh, bisa juga bersaing dengan SDM dari daerah lain. Saya pikir kalau industri semen ya di Indonesia ini cukup luar biasa nih Pak Bukhari sebenarnya, bahwa sudah banyak plan yang kita bangun dengan kontribusi dengan kinerja kita sendiri gitu ya. Walaupun mungkin masalah peralatan utama yang keterbatasan industri di Indonesia sehingga sebagian masih import gitu ya dari luar. Tapi selagi
bisa kita buat di lokal, itu merupakan salah satu yang diterapkan oleh Semen Indonesia Group. Mana yang bisa dibuat di lokal harus dibuat di lokal, termasuk juga di Padang atau di Jawa atau dimanapun. Kita sebagian besar pemeliharaan pabrik kita itu dilakukan oleh kita sendiri. Dan saya melihat juga di Aceh seperti ini, di mana kalau melihat komposisi SDM karyawan kita, sudah hampir 96% itu orang Aceh, Pak. Dan artinya apa? Bahwa internal kita mampu mengoperasionalkan pabrik ini. Nah, cuma memang bagaimana kita juga harus menyiapkan generasinya, kan gitu ya. Baik dengan program IF, ataupun juga nanti generasi yang lain bisa kita siapkan untuk industri-industri lainnya. Kami berharap dengan kita sudah lepas dari pandemi ini, bisa memunculkan pertumbuhan ekonomi yang baru yang lebih baik, sehingga bisa menghidupkan industri-industri yang lain. Basically-nya kan sama, Pak, teknisnya. Makanya mungkin dengan kondisi seperti ini ya, itulah kontribusi SBA selain dengan program-program yang lain. Seperti itu kira-kira. Mungkin Pak Tapaul bisa menambahkan sebelum nanti ditutup oleh Pak Win sebagai closing statement. Baik, Pak Bukhari. Izin tambah Pak Win, jadi kalau kita bicara keberlanjutan atau sustainability itu kan salah satu yang paling penting itu adalah keterlibatan masyarakat. Jadi bahwa PT SBA itu nggak kemudian punya pabrik atau bengkel las, ini bengkel las PT SBA, ini pabrik garam PT SBA, bukan. Jadi keterlibatan masyarakat itu kata kuncinya adalah kebutuhan masyarakat apa, bukan keinginan. Memisahkan keinginan dengan kebutuhan. Sehingga kelak nanti ketika muncul usaha UMKM baru, dia akan mampu bertahan lama, memberikan lapangan kerja, menambah penghasilan. Kenapa? Karena itulah kebutuhannya. Jadi bukan memberikan ikan, tapi memberi pancing. Tapi pancing juga yang diberikan pancing yang tepat. Jangan nanti pancing yang dipakai untuk memancing di danau, padahal di kawasan kita itu laut. Nah, sehingga diperlukan analisis yang kuat, melibatkan seperti tadi ada social mapping, kemudian menghindari kepentingan-kepentingan individu dan golongan, untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu kemudian bisa berjalan lama dan bermanfaat secara berkelanjutan. Sejauh ini kami sangat berterima kasih atas kontribusi dari tokoh-tokoh masyarakat di sekitar perusahaan, pemuda, kawan-kawan yang selalu ada hadir untuk baik itu mensupport melalui tenaga maupun memberikan kritikan-kritikan yang terus membangun agar keberadaan SBA ini bisa terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tentu masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan dengan kolaborasi bersama, masukan dari berbagai pihak, kita bisa terus memperbaiki agar dampak secara sustainable bagi masyarakat itu hadir di sekitar perusahaan. Saya kira masih punya waktu kita 1,5 menit lagi. Mungkin sebagai closing statement, apa yang harapan Pak Awin untuk dari program CSR ini untuk masyarakat dan juga mungkin untuk perusahaan solusi bangunan adalah sendiri, Pak Awin? Terima kasih Pak Bukhari. Memang Semen Indonesia Group gitu ya kalau kita bicara skop besarnya, tapi juga nanti ada turunnya adalah SBA gitu. Tapi kuncinya di kita adalah sinergi, kolaborasi dan inovasi, Pak. Nah, jadi dengan sinergi tidak hanya di internal Semen Indonesia Group, tapi juga bagaimana SBA bersinergi dengan lingkungan, dengan otoritas masyarakat, dengan pemerintahan yang dari berbagai level ya, mungkin dari kecamatan atau juga kemukiman seperti itu ya, juga dari Kabupaten Aceh Besar dan juga terutama dari pemerintah Aceh yang sampai saat ini mendukung kami gitu ya. Alhamdulillah masih mendukung kami untuk tetap beroperasional dan semakin baik gitu ya. Walaupun memang dengan berbagai masukan yang sangat membangun untuk kita sendiri, bagaimana kita komplain terhadap aturan, perundangan, dan juga bagaimana kita bisa memberdayakan dan memberikan dampak positif gitu ya. Nah, ini memang menjadi challenging saat ini karena keterbatasan kue kan kayak gitu ya. Sehingga mana yang diprioritaskan. Tapi saya pikir dengan adanya sinergi dan kolaborasi, nah itulah kolaborasi, kita saling bekerja sama, tidak hanya dengan ini ya, dengan pemerintah juga, tapi termasuk juga dengan media seperti ini, bagaimana kita menginformasikan apa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pabrik atau aktivitas yang dilakukan oleh holding atau perusahaan atau perubahan-perubahan, dan juga bagaimana kontribusi seperti inilah yang memang kita sampaikan. Dan juga inovasi ini membuat kita bisa survive, Pak. Nah, kita memang selalu ditekankan dari Kementerian BUMN ataupun dari Semen Indonesia Group dan seluruh anak usahanya untuk selalu berinovasi gitu ya. Bagaimana inovasi ini bisa membuat kita bertahan dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti saat ini. Tapi yang jelas kami mengucapkan terima kasih yang banyak
kenapa kehadiran SBA tidak bisa sendiri Pak, Iya. harus disupport oleh baik dengan pemerintahan, baik dengan masyarakat, lingkungan, dan juga butuh masukan. Nah, untuk kami sendiri untuk menjadi lebih baik. Saya pikir itu yang pengenalan sedikit mengenai SBA. Yang jelas mohon doanya juga bahwa kami bisa beroperasi dengan baik, bisa memberikan kontribusi dan dampak positif yang baik bagi masyarakat, khususnya di lingkungan dan juga umumnya di Aceh. Kira-kira seperti itu. Luar biasa saya kira Pak Win dan Pak Tafaul. Tapi waktunya sudah habis. Saudara Lun, kami mengucapkan terima kasih Pak Win, Pak Tafaul, di tengah kesibukannya yang luar biasa bisa hadir ke studio untuk membincang-bincang soal CSR ini yang dikelola oleh PT Solusi Bangun Andalas. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi masyarakat secara umum. Ya, Saudara Lun, hanya sampai di sini untuk program podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pada acara berikutnya, dan mungkin juga nanti kapan-kapan kita bisa bincang-bincang kembali ya. Siap Pak, Insya Allah. Saya kira ini banyak hal yang ingin disampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.